Selamat pagi, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Seth Tandi. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Engkau sungguh baik.
Marilah kita habiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada minggu pagi hari ini, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah ini. Sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Patut kami menaikkan syukur kami di mana Tuhan sudah menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang lagi bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat-Mu yang kudus ini. Kami akan melandasi ibadah kami pada minggu pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayangkan firman-Mu pada minggu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari surat 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang kami seperti kamu, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyimak pembacaan kita pada minggu pagi hari ini dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-9, kita mau lihat di sini bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya, dalam misinya yang ketiga. Di dalam bacaan kita pada minggu pagi hari ini, kita mau melihat bahwa Rasul Paulus memuji kekayaan hati jemaat yang ada di wilayah Makedonia, yaitu khususnya jemaat yang ada di Filipi, Tesalonika, dan Berea. Walaupun mereka miskin, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, mereka tetap memberi dukungan dana kepada jemaat yang ada di Yerusalem yang kekurangan pada saat itu. Bahkan mereka sedang mengalami pergumulan dan penderitaan yang hebat. Dan orang-orang yang tak mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara dan jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, mereka melakukannya bukan karena paksaan, melainkan karena pertobatan dan buah bagi orang lain. Oleh sebab itu Rasul Paulus mendorong jemaat yang ada di Korintus pada saat itu untuk meneladani kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat judul bacaan kita pada saat ini, yaitu kasih karunia Allah dalam pelayanan dan kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, sungguh apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu memang betul-betul adalah satu tanggung jawab yang sungguh luar biasa, yang patut diteladani kepada kita semua, orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Kalau kita melihat daerah Makedonia ini adalah salah satu provinsi jajahan Romawi yang kaya dengan kayu dan jenis logam berharga. Namun demikian, kekayaan ini dikuasai oleh pemerintah yang berkuasa, sehingga orang-orang Kristen Makedonia tidak serta-merta dapat menikmatinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, mereka ini kaya, mereka ini juga miskin, ya, kaya tapi miskin, tetapi mereka kaya di dalam kemurahan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam misi pelayanan Rasul Paulus, di dalam bacaan kita pada minggu pagi hari ini tentang pelayanan kasih, kita bisa melihat pada pembacaan ayat yang pertama tadi bahwa saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, selagi cobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi yang tidak menentu sampai hari ini akibat adanya pandemi COVID-19, kita juga bisa merasakan bagaimana keadaan yang terjadi
di setiap jemaat-jemaat yang ada di muka bumi ini. Kita tidak usah mengambil contoh yang jauh, kita melihat saja jemaat kita yang ada di Hebron, Samarinda seberang ini. Dalam situasi COVID-19 ini kita merasakan bahwa banyak hal yang sungguh-sungguh di luar batas pemikiran kita bahwa ini akan terjadi di dalam jemaat kita. Kita melihat kondisi finansial keuangan yang ada di jemaat ini. Ya. Sama seperti ibaratnya kita gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, seperti itu yang terjadi saat ini. Kondisi keuangan yang ada di gereja atau di jemaat ini sungguh sangat memprihatinkan. Tidak seperti pada waktu pandemi COVID-19 ini belum ada di muka bumi ini. Baik di dalam persekutuan, baik di dalam finansial keuangan kita sungguh mengalami hal yang terpuruk sekalipun. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya mau mengatakan ketika kita menyimak pembacaan kita pada saat ini, ketika kasih karunia Allah itu hadir di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mungkin ada rasa kebimbangan, keraguan, apakah gereja ini akan berlanjut ke depannya nanti seperti apa. Seperti juga apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia. Mereka kaya, tapi mereka miskin. Tapi mereka mempunyai kekayaan tentang kemurahan. Itulah yang tidak bisa dibayangkan kalau kita yang ada di jemaat Hebron Samarinda seberang ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita gali lubang, tutup lubang untuk membiayai pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di jemaat ini, namun dengan kasih karunia Allah senantiasa memberkati kita. Bapak Ibu dan jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, keinginan Rasul Paulus dalam misi dan tugas dan tanggung jawabnya ini memberi pelajaran kepada jemaat yang ada di Korintus untuk bisa berbagi, Tetapi ada hal yang sangat signifikan yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, yaitu hal mereka tidak menepati janji-janji mereka. Janji mereka ini kepada Tuhan yang mereka tidak tepati. Contohnya saja Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, adakah kita di dalam kehidupan kita mengenai finansial keuangan atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita mau jujur kepada Tuhan. Ketika kita menerima sekian, kita harus memberikan sekian kepada Tuhan. Kadangkala itu ya mungkin ada juga yang seperti itu, tapi mungkin lebih banyak yang tidak memberi sesuai apa yang Tuhan berikan atau berkat Tuhan ketika berkat itu hadir di dalam kehidupan kita. Memberi lebih mulia daripada menerima. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Memberi lebih mulia dan diberkati oleh Tuhan daripada menerima. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayatnya yang ketiga dan keempat, ayat ini mau mengajak kita untuk memberi dengan murah hati, bukan memberi dengan antusias. Artinya ketika kita menerima banyak, belum tentu kita memberi banyak pula. Bahkan mungkin sedikit yang kita berikan.
apa yang dilakukan gereja-gereja yang ada di Makedonia saat itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, seharusnya akan menjadi motivasi dan mengingatkan kita terlebih jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, bahwa kita memberi dengan penuh sukacita dan hendaknya kita melakukan dengan kemampuan dan kerelaan hati kita, bukan karena dengan paksaan. Karena bila mana kita menginginkan kasih dan karunia Allah, maka kita lakukan semuanya itu dengan penuh sukacita. Jemaat yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-9 bacaan kita pada minggu pagi hari ini, kita mau diajak sesuai ajaran yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus memberi seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Memberi dengan tulus hati, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ketika kita memberi. Tuhan Yesus sudah merelakan tubuh, jiwa, raganya, bahkan darahnya sekalipun untuk kita sekalian, umatnya yang berdosa. Itulah yang menjadi tolak ukur Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan ketika pelayanan itu kita lakukan. Tuhan tidak menginginkan apa-apa dari kita. Dia hanya menginginkan bagaimana kita melakukan pelayanan ini dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, sehingga kasih karunia Allah itu akan hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dan kita boleh menikmati kasih karunia Allah itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, bahwa kita melakukan pelayanan ini hendaknya kita lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus yang mengajak jemaat yang ada di Korintus untuk bisa saling berbagi di dalam pelayanan, sehingga kasih dan kemurahan Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum saya menutup khotbah kita pada minggu pagi hari ini, saya ingin membacakan ayatnya yang ke-15 dari bacaan kita, pasal 8 ayatnya yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan atau tidak kekurangan. Itulah yang dapat kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa firman Tuhan pada minggu pagi hari ini mengajak kita juga untuk kita tetap bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah kita juga akan menjadi berkat bagi orang banyak dimanapun kita berada, terlebih khusus ketika Tuhan menempatkan kita di dalam pelayanan, maka kita lakukan semuanya itu dengan baik dan dengan penuh sukacita, dan kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain di dalam pelayanan yang kita lakukan. Firman Tuhan, amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 79 bait yang pertama. Beri
Marilah jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri, untuk bersama-sama semua orang yang percaya dalam segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan syukur kami Tuhan, di mana ketika kami membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu, kami yakin dan percaya firman-Mu akan melandasi ibadah kami pada minggu pagi hari ini, Tuhan. Sehingga semuanya ini akan menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang percaya, bahwa ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ada berkat melalui firman Tuhan yang sudah kami baca yang akan kami terima. Maitraikanlah firman-Mu ini Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah semua ini kami boleh lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan boleh perkenankan kami untuk kami mulai melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami belajar dari apa yang sudah terjadi di jemaat Korintus, di Makedonia ya Tuhan, bahwa kami harus saling berbagi, saling membantu satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, walaupun sampai hari ini kami masih diliputi dalam suasana COVID-19 ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami senantiasa diberikan iman dan kekuatan untuk boleh menghadapi COVID-19 ini. Secara batin kami ya Tuhan, jiwa kami tidak mampu. Namun kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang akan memberkati kami. Bapa dalam surga, dalam ibadah minggu pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam sepanjang kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan yang mungkin pada saat ini tidak sempat hadir di dalam ibadah minggu. Mungkin karena dalam tugas dan pekerjaan mereka. Mungkin mereka dalam mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sehingga mereka juga akan menerima pemulihan. Mereka juga akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya ini dengan baik dan boleh terlaksana seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, bila mana ada jemaat-Mu yang pada saat ini dalam duka cita, kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan yang sejati. Sehingga penghiburan yang sejati ini Tuhan akan memberikan pengharapan juga yang sejati di dalam kehidupan jemaat-Mu yang berduka. Kalau mereka dalam pertambahan usia umur mereka Tuhan, dan usia pernikahan mereka yang akan menjadi sukacita dalam kehidupan mereka juga, dan menjadi berkat bagi kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, Tuhan juga akan memberkati. Biarlah melalui semuanya ini, mereka boleh merasakan kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, yang mereka senantiasa boleh rasakan di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga mau serahkan anak-anak kami ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah mereka senantiasa takut akan Tuhan, dan mereka juga senantiasa diberkati, dan apa yang mereka buat ya Tuhan, semuanya itu boleh berhasil karena kasih dan penyertaan Tuhan.
Bapa dalam surga, kami mau serahkan kehidupan kami seminggu ke depan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kami. Tuhan yang akan senantiasa menuntun kami dalam sepanjang kehidupan kami. Dan juga biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya ini boleh berhasil dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, kami serahkan segala kehidupan kami sepanjang hari ini dan selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur ayat yang ke-52 pasalnya yang ke-11 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasmurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan masuk dalam doa syukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Pokok-pokok warta jemaat Minggu Advent pertama 29 November 2020. Dalam rangka panggilan dan pengutusan gereja, mohon perhatian untuk pembacaan pokok warta jemaat sebagai pedoman kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian sepekan ini. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang menyambut saudara semua dengan sukacita. Jika saudara memerlukan pelayanan khusus atau keterangan gereja, jika saudara atau keluarga saudara belum terdaftar sebagai warga jemaat, daftarkanlah segera melalui koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat tiap hari dan jam kerja. Yang kedua, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran
maupun perkawinan pada tanggal 22 sampai 28 November 2020. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 9 WITA. Dihimbau kepada warga Sidi Jemaat agar mempersiapkan diri dan hati. Yang keempat, jadwal persiapan pelayanan ibadah dan kegiatan ibadah serta laporan keuangan dapat dibaca pada Warta Jemaat. Jika ada hal yang hendak dipertanyakan, silakan menyampaikan kepada pengurus sektor setempat. Yang keempat, persembahan ibadah, persepuluhan, persembahan syukur hud, kelahiran dan pernikahan atau persembahan lainnya sebagainya dapat diberikan melalui via transfer ke rekening GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan nomor rekening 12520302235 pada Bank Kaltim atau Bank BPD Kaltim agar dapat dimasukkan pada Warta Jemaat. Berjalan diharapkan melalui transfer sebelum hari Kamis dan mohon menginformasikan setelah melakukan transfer ke nomor HP kantor gereja atau langsung ke kantor sekretariat gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 10 pagi sampai 14 WITA melalui majelis pengurus sektor setempat. Yang keenam, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Setandi selaku pelayan firman serta seluruh presbiter yang bertugas, pemusik, singer, dan seluruh warga jemaat. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas segala bentuk sumbangsi berupa doa, pemikiran, tenaga, dan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya kepada Tuhan melalui gerejanya. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Warta jemaat yang dibagikan di grup WA GPIB Hebron Samarinda Seberang sebagai pedoman mengikuti kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sepekan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikianlah warta jemaat. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Yakinlah bahwa kita yang bertobat dipulihkan Allah, dan Allah sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua. Jemaat yang sama-sama dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.